pembelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Suwastri Slalahi, merupakan guru di SMK Negeri 1 Onan Ganjang yang mengajar Bahasa Indonesia. Nah, apa kabar anak didik semua? Tetap semangat ya, meskipun belajar secara daring. Hari ini kita akan belajar memahami teks prosedur. Oke, jadi siapkan diri kamu untuk mendengarkan dan memahami penjelasan yang akan Ibu sampaikan mengenai apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Oke, kita mulai saja kegiatan materi kita hari ini, yaitu memahami teks prosedur. Sebelumnya, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita akan memahami yang dinamakan teks prosedur dan fungsi teks prosedur itu sendiri. Yang kedua, kita akan pahami ciri-ciri teks prosedur. Kemudian, dari ciri-ciri teks prosedur itu kita akan memahami kembali jenis-jenis teks prosedur. Selanjutnya, yang terakhir adalah kita dapat memahami struktur-struktur yang membangun sebuah teks dikatakan teks prosedur. Oke anak-anak Ibu, kita mulai saja kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama adalah memahami teks prosedur. Nah, anak-anak Ibu, mungkin kita belum memahami apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Padahal teks prosedur ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya, coba anak-anak Ibu semua perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar ini merupakan salah satu contoh kemasan makanan maupun minuman yang banyak kita jumpai di rumah kita sendiri. Kemudian gambar yang berikutnya. Nah, gambar ini merupakan instruksi yang biasanya kita jumpai ketika kita berada di satu layanan publik. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar berikut dan di bawah ini, kita dapat memahami bahwa di dalam gambar tersebut ada sebuah teks yang biasanya menginstruksikan sesuatu kepada para pembacanya. Sebagai contoh pada gambar kemasan berikut ini. Kalau kamu bisa jumpai kemasan di rumahmu, kamu perhatikan di belakang kemasan, biasanya ada aturan cara pemakaian dan pengolahan ataupun penyajian dari makanan atau minuman yang telah disediakan atau diproduksi perusahaan tersebut. Sedangkan contoh yang kedua, kita perhatikan bahwa di dalam gambar contoh instruksi di layanan publik tersebut, ada aturan-aturan yang perlu kita pahami ketika kita berada di kawasan layanan publik tersebut. Nah, dari contoh teks instruksi dan teks pengolahan penyajian, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks prosedur adalah teks yang berisi prosedur atau cara atau langkah ataupun instruksi mengenai bagaimana kita melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang tepat dan sistematis. Baik, dari definisi itu kita bisa memahami teks prosedur itu sendiri merupakan sebuah teks yang memberikan panduan kepada para pembaca dalam mengerjakan sesuatu dengan urutan-urutan yang sistematis sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat dicapai dengan hasil yang baik. Nah, selanjutnya, bagaimana kita memahami sebuah teks dikatakan teks prosedur? Ada 3 ciri umum yang membangun sebuah teks prosedur sehingga dia berbeda dengan teks lainnya. Yang pertama, sebuah teks prosedur biasanya berisi langkah-langkah yang urut dan sistematis. Kemudian yang kedua, biasanya teks prosedur memuat informasi yang terperinci dan objektif. Kemudian ciri yang ketiga adalah biasanya teks prosedur menggunakan kalimat yang logis, singkat, dan jelas. Selanjutnya, kita akan memahami jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur berdasarkan urutan atau tahapannya dibagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana umumnya memiliki urutan 3-4 langkah. Oleh karena itu, teks ini disebut teks prosedur sederhana. Perhatikan contoh berikut ini. Dari contoh ini, kita akan memahami urutan yang ada dalam teks prosedur berikut ini hanya berisi 3-4 langkah. Kemudian, yang kedua adalah teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah kebalikan dari teks prosedur sederhana. Urutan dalam teks prosedur kompleks biasanya lebih panjang atau lebih kompleks. Minimal, dia memiliki urutan lebih dari 4 langkah.
Nah, perhatikan contoh teks prosedur kompleks berikut ini. Dari contoh ini, kita dapat memahami bahwa teks tersebut merupakan teks prosedur kompleks karena memiliki urutan langkah yang lebih dari 4. Yang terakhir adalah teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol memiliki perbedaan dengan teks prosedur sederhana maupun kompleks. Jika di teks prosedur sederhana dan kompleks, urutan langkah harus dilakukan secara sistematis, maka untuk teks prosedur kompleks biasanya urutannya dapat dibolak-balik atau tidak dilakukan secara sistematis. Walaupun begitu, tidak akan mengubah tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu tadi 3 jenis teks prosedur kompleks. Nah, selanjutnya kita akan memahami bagian-bagian atau struktur yang membangun sebuah teks prosedur. Umumnya, teks prosedur dibangun atas 3 bagian. Yang pertama adalah tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Perhatikan contoh berikut ini. Ini merupakan salah satu contoh teks prosedur protokol, karena kalau kita perhatikan dari langkah yang ada, urutan yang harus kita ikuti tidak harus selalu sistematis, karena tidak akan mengubah hasil atau tujuan yang kita capai. Itulah menjadi ciri sebuah teks prosedur dikatakan teks prosedur protokol. Nah, dari contoh teks ini kita bisa memahami ketiga bagian struktur yang membangun sebuah teks prosedur. Nah, untuk tujuan biasanya bagian yang berada di awal paragraf teks. Di awal ini biasanya teks prosedur hanya akan menjelaskan apa yang akan dilakukan atau prosedur apa yang akan dijelaskan. Paragraf pertama merupakan bagian tujuan teks prosedur. Kemudian langkah-langkah 1, 2, 3, 4 merupakan bagian dari langkah-langkah teks prosedur. Dan yang terakhir adalah penutup, merupakan simpulan dari teks prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi itu tadi 3 bagian struktur yang membangun teks prosedur. Yang pertama adalah tujuan, kemudian langkah-langkah, dan yang terakhir adalah penutup. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini mengenai memahami teks prosedur. Kita dapat simpulkan bersama bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi petunjuk atau instruksi melakukan sesuatu secara berurut sehingga apa tujuan yang ingin dicapai dapat dicapai dengan hasil yang baik. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan mengenai materi kita hari ini dapat anak-anak Ibu semua pahami, dan jangan lupa untuk berlatih di rumah memahami teks-teks lainnya. Demikianlah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran berikutnya.